Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Febiawan. Kali ini saya akan menampilkan peer teaching saya. Keep your watching. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Kenapa? Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, sebelum belajar harus sarapan dulu ya, supaya pelajaran nanti kalian tetap sehat, imunnya juga kuat ya, jadi tidak lemas ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema pertama, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suryani untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik Pak, siap. Siap Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah air. Ya, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Suryani. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absen dulu nih. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Dakim ada? ada, Pak. Oh, kalau Burhan ada tidak? Ada. Oh ya. Nah, kalian siapkan dulu alat tulisnya dan posisikan tempat duduk kalian dalam kondisi yang nyaman ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kita akan belajar tentang menganalisis cara tumbuhan beradaptasi. Anak, kita kan hari ini belajar tentang hidup rukun atau rukun dalam perbedaan. Hidup rukun merupakan impian dari setiap warga negara, karena rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Hari ini kita akan melihat aktivitas dari Udin, Siti dan teman-temannya yang akan bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Nanti mereka akan berdiskusi dan mencatat hasil pengamatan mereka. Nah, anak-anak, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda dan berlatar belakang yang berbeda, namun mereka tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Nah, saat berdiskusi, Udin menanyakan salah satu tanaman yang ia temui di rumahnya, dan mereka berdiskusi menggunakan video call karena Udin merasa aneh dengan tanaman yang ia temui. Kemudian Udin menunjukkan tanaman tersebut. Nah, sekarang kita bantu Udin ya. Nah, Udin menampilkan tanaman ini. Ini tanaman apa ya? Kangkung. Kangkung, Pak. Kangkung. Tanaman kangkung ini hidup di air ya. Air. Bagian besar bagian tubuhnya itu berada di atas permukaan air. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana kangkung dapat bertahan hidup di dalam air? Ada yang tahu bagaimana kangkung dapat bertahan hidup di atas air? Batangnya bolong, Pak, berongga. Oh, batangnya bolong. Adang pernah lihat ya? Pintar. Terus apa lagi? Itu, Pak, akarnya di air, Pak. Oh, akarnya di air, anak-anak. Kenapa kangkung dapat bertahan hidup di atas permukaan air? Karena kangkung dapat melakukan adaptasi. Nah, untuk mengetahui itu, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang adaptasi tumbuhan. Kalian saksikan ya videonya ya. Siap, Pak Guru.
karena selalu berikut beberapa cara tumbuhan. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Nah, di video tersebut terdapat beberapa tanaman. Di situ ada tanaman apa saja? Kantung Jakim semar. ada apa? Iya, pintar ada. Terus? Semar. Kelapa. Terus apa lagi? Putri Apa lagi? Pintar. Cemara, cemara. Cemara. Kaktus. 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 Nah, anak-anak, tumbuhan-tumbuhan tersebut hidup di tempat yang berbeda ya. Ada yang hidup di air kayak tai kangkung. Ada yang hidup di tempat yang lembab. Ada juga Kering. yang betul, ada yang hidup di tempat yang kering. Contohnya tadi apa? Kaktus. Nanti Bapak akan menge-share di grup, di WA grup ya. Nanti kalian kerjakan. Kalian kerjakan LKPD tersebut. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama ya. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau siapa yang mendampingi kalian saat belajar, boleh dengan ayah atau boleh dengan kakak ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 30 menit ya. Cukup waktunya? Cukup, Pak. Oh, oke. Cukup, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang kalian kerjakan ya. Dimulai dari sekarang. Udah ya. Nah, sekarang Bapak minta Sudah. salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengerjaan atau tugas kalian. Ada yang mau mempresentasikan hasil tugasnya? Saya, Pak. Oke, bagus. Silakan Adang. Yang pertama, Ya. pohon cemara mempunyai bentuk daun yang runcing. Daunnya yang runcing berguna untuk mengurangi penguapan. Yang kelima, tanaman kantung semar mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantung. Cairan itu digunakan untuk mencerna serangga yang terjebak. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kantung semar beradaptasi untuk memperoleh makanan. Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Bagus, Adang. Untuk anak-anak, ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakannya? Tadi Bapak lihat di grup sudah banyak yang mengirimkan tugasnya, hampir semua. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Ada ya? Bisa ya? Nah, tadi sudah membantu Udin dan teman-temannya untuk berdiskusi tentang tumbuhan yang ada di sekitar mereka ya. Sekarang Udin dan teman-temannya tahu bahwa untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, begitupun dengan tumbuhan. Negara kita saat memproklamasi kemerdekaannya, bangsa kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Ada yang tahu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal berapa? 17 Agustus. Sekarang Bapak mau tanya, tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan yang kalian kenal ada siapa saja? Soekarno. Soekarno, Hatta. Pak. Soekarno, pinter ini. Pak Soekarno, Pak. Muhammad Pak, betul. Proklamatornya ada dua ya, yaitu yang memproklamasikan kemerdekaan waktu itu ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi lain Soekarno, selain Muhammad Hatta, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang berperan penting dalam proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian perhatikan ya teks berikut ini tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ ada foto siapa itu? Soekarno, Pak. Ada gambar Dr. Andos Muhammad Karena Hatta. Beliau juga Hatta. merupakan salah satu tokoh proklamator. Masuk ke WA grup, nanti kalian
baca teks tersebut. Ya, baca teksnya. Nanti kalian cari informasi-informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, nanti kalian buat menggunakan peta pikiran ya. Nah, nanti LKPD-nya bentuknya seperti ini. Ya, nanti kalian cari informasi pentingnya menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, sebelum mengerjakan ini, Bapak mau tanya, kalau apa itu biasanya kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan apa ya? Menanyakan benda, benda, Pak. Nah, Benda, menanyakan Pak. benda, pinter, Zaki. Kalau gimana? Menanyakan tempat, Tempat, Pak. Nah, menanyakan tempat, pinter. Terus kapan? Waktu, Pak. Waktu, pinter. Kalau mengapa? alasan, Alasan. Nanti kalian buat informasi pentingnya menggunakan aspek-aspek ini ya. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Cukup waktunya? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke. Nah, sekarang Baik. kalian boleh mulai mengerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Sok, sekarang Bapak minta salah satu anak memaparkan hasil LKPD-nya tentang informasi penting. Siapa yang mau memaparkan? Saya ya Pak Guru. Oh, boleh, Saya mau Nur. Pak Guru. Siap. Sok, Nur, dipersilakan. Oke. Ya, di sini kan Pak ada kata apa? Informasinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir Pak, bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Pintar. Nur, terima kasih ya. Sok, barangkali teman-temannya ada yang berbeda jawaban dengan Nurida. Ya, Pak. Sama, Pak. Sama, Buran sama ya? Sama. Sudah bisa Pak. Buran Sama. ya? Nah, ada yang bisa ya? Ya, Pak. Oke. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita sudah bisa ya menemukan informasi penting dari sebuah teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hari ini kita sudah belajar beberapa materi. Tadi sudah belajar apa saja? Tokoh proklamator. Pak. Oh, Ada dua. ya. Tokoh-tokoh proklamator. Terus apa lagi? Tadi IPA-nya apa IPA-nya? Ada plastik, ada Ya, Ada betul. tasnya. Ada tuh. Dua anak. Nanti Bapak akan mengirimkan soal evaluasi ke grup ya. Nanti ketika kalian selesai mengerjakan, kalian fotokan. Jangan di grup ya. Nanti dijapri aja ke Bapak. Bapak kasih waktu ya sampai dengan pukul 5. Jangan lebih dari pukul 5 sore ya. Nanti yang mengirimkan lebih dari pukul 5, Bapak anggap tidak mengerjakan. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang tema 2, subtema pertama, pembelajaran ke-4 ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak tidak bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan ya. Karena kita sekarang masih belajarnya daring. Alasannya, sekarang kita masih pada masa pandemi COVID-19 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Burhan memimpin doa. Ya, Pak. Silakan Burhan. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Burhan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.